Kasus pasangan suami istri yang ditemukan tewas di atas tumpukan batu di Pemalang sempat viral di media sosial. Ternyata keduanya tewas diracun oleh seorang dukun dengan modus penggandaan uang. Dan pelaku ternyata merupakan residivis dari kasus yang sama. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus ini, kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Johan Widodo. Saya sapa langsung. Pak Johan, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Pak Johan, bagaimana update terbaru dari penyelidikan kasus dukun yang meracuni korban hingga tewas ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk penanganan perkara sementara ini kami sudah menetapkan tersangka inisial IS terkait dengan perkara pembunuhan yang terjadi pada atau ditemukan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 pukul 09.00 di Desa Mereng, Kecamatan Warueng, Kabupaten Pemalang. Dan saat ini tersangka sudah kita amankan dan kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Demikian, Mbak. Baik, Pak Johan, korbannya ini siapa? Profilnya seperti apa? Apakah sebelumnya sudah ada hubungan dengan pelaku, sudah kenal, atau memang pure karena ingin menggandakan uang dengan pelaku? Jadi korban ini merupakan warga Pemalang. Nah, mereka ini sepasang suami istri, di mana korban laki-laki merupakan tetangga atau satu kampung, satu daerah dengan tersangka. Jadi mereka ini sudah kenal sebelumnya. Demikian, Mbak. Baik, sudah kenal sebelumnya, ini kan modus lama, artinya orang ini, pelaku ini sudah dikenal sebagai residivis. Kenapa modus ini bisa terulang kembali setelah 20 tahun kemudian? Bukankah harusnya aparat dan juga masyarakat sudah lebih waspada begitu, Pak Johan? Nah, itulah yang terjadi, Mbak. Jadi korban sepasang suami istri ini pernah bercerita atau mengeluh kepada tersangka bahwa mereka ini punya hutang uang kepada seseorang yang sulit untuk membayarnya karena kaitannya dengan ekonomi. Jadi memang korban ini di kalangan masyarakat sekitar sudah dikenal sebagai dukun pengganda uang, walaupun itu bohong. Namun lagi-lagi korban ini percaya sehingga minta petunjuk atau saran kepada tersangka, kemudian oleh tersangka seperti yang pernah dilakukan menyuruh atau menyarankan kepada kedua korban untuk melakukan ritual-ritual. Demikian, Mbak. Artinya tidak ada tetangga yang mewaspadai, yang mencurigai ada tamu kembali kepada pelaku dan sebagainya? Jadi untuk tetangga sekitar rumah, saya kira sudah paham dengan perbuatan tersangka. Namun korban-korban yang ada ini merupakan orang yang di luar lingkungan rumahnya. Demikian, Mbak. Baik, Pak Johan, disebutkan korban tewas diracun. Racun apa yang digunakan? Dari mana kemudian tersangka ini mendapatkan racun tersebut? Nah, dari hasil penyidikan kemudian kami menghubungi tim Bidokes Polda Jateng, kemudian kami melakukan ekshumasi pada hari Jumat kemarin, dan hasil ekshumasi dokter menyatakan bahwa kematian korban akibat keracunan. Dari hasil penyidikan kami sudah memeriksa beberapa orang saksi termasuk keluarga korban, di mana keluarga korban ini pernah melihat tersangka inisial IS ini beberapa 1 atau 2 bulan yang lalu sebelum kejadian pernah datang ke rumah korban. Sehingga hasil penyidikan itulah kami dalami dan mendapatkan saksi-saksi lain termasuk penjual kopi, penjual apotas, dan penjual nasi goreng yang melihat mereka bertiga dalam arti tersangka dan 2 orang pelaku itu pernah makan nasi goreng bareng. Demikian, Mbak. Artinya pertanyaan saya adalah racun apa yang digunakan? Apakah kemudian racun ini sama yang digunakan 20 tahun yang lalu, Pak Johan? Menurut pengakuan tersangka hasil pemeriksaan, dia mengatakan bahwa racun yang digunakan adalah sejenis apotas. Apotas, namun demikian barang bukti masih kita kirim ke laboratorium forensik untuk memastikan apakah benar racun yang kita temukan di minuman yang kita temukan di TKP itu mengandung racun jenis apotas. Demikian, Mbak. Baik. Pak Johan, yang jadi pertanyaan pada akhirnya sebetulnya pengawasan ex napi kasus berat seperti ini seperti apa? Karena
9 nyawa sudah melayang 20 tahun yang lalu. Sekarang ada 2 lagi, termasuk diduga ada 1 orang lagi yang akan diracun. Sebetulnya seperti apa monitoringnya? Jadi mohon maaf, ini tersangka ini kan domisilinya atau alamat KTP-nya di Kabupaten Tegal. Sebenarnya kami pun tidak tahu ada permasalahan karena itu terjadi di 2004. Namun demikian, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan kejadian di 2004, maka mengarahlah kepada si tersangka itu. Nah, dengan adanya kejadian itu, kami pun berkoordinasi dengan tim Subdit Jatanras Polda Jateng, karena mereka juga yang punya data terkait dengan residivis yang pernah menjalani hukuman, makanya mengarahlah kepada si tersangka ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak Johan, agenda pemeriksaan selanjutnya seperti apa? Kami masih mendalami apakah ada korban lain atau keterlibatan daripada pelaku lain. Sementara ini korban sudah kita amankan dan sudah kita lakukan penahanan, sehingga kedepannya kita berharap ada perkembangan-perkembangan baru. Untuk sementara ini memang dia mengakui perbuatannya dilakukan sendirian. Demikian, Mbak. Baik, Pak Johan, terakhir di wilayah Pemalang sebanyak apa kasus-kasus praktik perdukunan yang kemudian menjurus kepada modus penipuan, penggandaan uang ini? Bagaimana kemudian juga polisi bisa meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap anti penipuan dan juga penggandaan uang seperti ini, Pak Johan? Jadi di Pemalang sendiri, di Kabupaten Pemalang sendiri baru kali ini kasus seperti ini terjadi. Kemudian kami pun sudah melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak percaya dengan praktek perdukunan yang menjanjikan penggandaan uang, apakah itu uang goib atau apa. Demikian, Mbak. Baik, baik. Kami tunggu update selanjutnya seperti apa. Pak Johan, untuk sementara terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Lacak Kriminal. Selamat sore. Terima kasih, Mbak. Selamat sore.